Di tengah hiruk-pikuk zaman modern, kita sering mengartikan nasionalisme sebagai sekadar atribut, bendera, lagu kebangsaan, atau sekadar slogan di baliho. Tapi dahulu, nasionalisme lahir dari pergulatan batin, dari rasa cinta yang tumbuh bersama iman dan keyakinan pada Tuhan. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, perjuangan menuju kemerdekaan tidak hanya digerakkan oleh semangat nasionalisme semata. Terdapat pula unsur spiritualitas yang mengakar kuat dalam jiwa para tokoh bangsa, menjadi fondasi moral dan etika dalam menghadapi tantangan zaman. Video ini akan mengajak kita menelusuri jejak perjuangan tiga tokoh nasional yang memadukan nilai-nilai kebangsaan dengan kedalaman spiritual, yakni Insinyur Soekarno, Cokroaminoto, dan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. Soekarno bukan sekadar orator ulung dan pemimpin revolusi, ia juga seorang pemikir yang merenungi hakikat ketuhanan dalam konteks kebangsaan. Sementara itu, Cokroaminoto menanamkan semangat perjuangan dalam bingkai ajaran Islam, menjadikan spiritualitas sebagai pedoman dalam membentuk generasi pemimpin masa depan. Ki Hajar Dewantara pun menjadikan pendidikan sebagai media pembebasan, yang tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan jiwa yang beretika. Melalui kisah mereka, kita akan melihat bahwa nasionalisme sejati, tidak terpisah dari nilai-nilai spiritual. Justru, perpaduan keduanya menjadi kekuatan utama dalam membentuk bangsa yang merdeka, bermartabat, dan berkepribadian. Mari kita simak bersama, bagaimana para tokoh ini menjadikan spiritualitas sebagai bagian integral dari perjuangan mereka demi Indonesia. Ketika dunia memandangnya sebagai proklamator, pemimpin revolusi, dan orator ulung, Soekarno sendiri melihat hidupnya sebagai panggilan. Sebuah takdir besar yang digoreskan dalam garis sejarah, dan dalam getar-getar jiwanya. Di bawah asuhan Cokroaminoto, bukan hanya politik yang ia pelajari, tapi juga ruh nasionalisme yang disemai lewat ayat-ayat langit dan semangat perubahan. Jika kamu ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator, pesan gurunya. Tapi jauh lebih dalam dari itu, Soekarno belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya sekadar kebebasan, tetapi kesucian. Di pengasingan, sunyi menyapa tanpa henti. Buku-buku ditutup, dunia luar diputus. Tapi justru disitulah, Bung Karno menemukan suara batin. Taman perenungan, begitu ia menyebutnya. Di sanalah Soekarno bermeditasi, membaca Al-Quran, dan merenungi hidup. Ia belajar bahwa revolusi lahir bukan dari amarah, tapi dari cinta dan kebijaksanaan. Bukan tanpa sebab Soekarno memilih 5 sila. Ia percaya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga jiwa bangsa yang merupakan sebuah hasil dari intuisi spiritual dan pengalaman historis. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan diletakkan di awal karena formalitas, tapi karena ia adalah fondasi dari segalanya. Dari sinilah manusia dapat memanusiakan manusia. Setelah semua sorak-sorai reda, setelah tahta berpindah tangan, Soekarno tak lagi menggenggam kekuasaan. Tapi justru di titik ini, refleksi spiritualnya mencapai puncak. Ia menulis, merenung, dan kembali ke Tuhan. Ia sadar, yang abadi bukanlah kekuasaan, tapi cinta, keadilan, dan doa yang terus mengalir dari rakyat. Soekarno juga pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Tapi lebih dari itu, bangsa yang besar juga adalah bangsa yang memahami makna terdalam dari perjuangan. Dan perjuangan itu, bukan hanya untuk merdeka, tapi untuk menemukan makna hidup dalam cahaya spiritual yang membimbing bangsa ini. Pidatonya yang syarat akan nilai ketuhanan, seperti dalam Pancasila. Kutipan seperti, Tuhan hidup dalam cita-cita kita yang suci, adalah bukti tentang bagaimana spiritualitasnya muncul dalam tulisan dan keputusan politik. Dalam sebuah artikel, Bung Karno menulis, kalau saya melihat sejarah benua Eropa itu benar-benar penuh dengan perkelahian dan peperangan, penuh dengan pertikaian dan perjuangan, penuh dengan permusuhan dan kebencian. Perang-perang penggantian raja, perang-perang agama, perang-perang nasional. Latar sejarah tentang permusuhan dan kebencian menjadi titik refleksi Bung Karno dalam menulis. Perang saudara di Eropa tersebut telah menghancurkan psikologis, harta benda serta mengoyak rasa kemanusiaan.
Bung Karno menulis pesan tentang kemanusiaan begitu sangat mendalam. Sudah begitu lama bangsa Indonesia merumuskan aspek filosofis kemanusiaan. Kemanusiaan yang bergema kuat menjadi alasan Indonesia harus merdeka. Diksi kemanusiaan telah membuat para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno, merumuskan tesis sederhana, bahwa kemerdekaan Indonesia pada dasarnya adalah jalan, dan jembatan emas, untuk membebaskan manusia Indonesia dari belenggu penjajahan. Penjajahan politik, ekonomi, budaya, pendeknya segala penjajahan yang mengerdilkan harga diri kita sebagai bangsa. Lahirlah nasionalisme sebagai gelegar semangat agar bangsa Indonesia bersatu dan berjuang memperoleh kemerdekaan. Bung Karno berpendapat, nasionalisme Indonesia itu murni dan penuh idealisme. Ia adalah satu nasionalisme yang akan bersemi dan mekar dalam kebun raya internasionalisme yang indah. Haji Umar Said Cokroaminoto adalah tokoh Sarekat Islam dan salah satu pemikir paling visioner di awal abad ke-20. Ia bukan hanya pejuang politik, tapi juga pendidik dan pembina spiritual bagi generasi muda. Cokro berkata, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Tapi, yang sering dilupakan, ia juga mengajarkan untuk berzikir seperti sufi. Sebelum Soekarno menjadi proklamator, ia adalah murid dari seorang guru yang tenang dalam tutur, tapi membara dalam jiwa. Haji Umar Said Cokroaminoto, itulah namanya. Di rumahnya yang sederhana di Peneleh, Surabaya, nasionalisme dan spiritualitas dirajut dalam satu napas. Tapi Cokro, bukan sekadar guru orasi. Ia adalah seorang sufi modern, seorang pemimpin Sarekat Islam yang meyakini bahwa kemerdekaan tidak bisa lahir tanpa kesadaran akan tauhid. Baginya, La ilaha illallah bukan hanya doktrin dari langit, tapi juga manifestasi pembebasan dari segala bentuk penindasan. Cokroaminoto menanamkan satu pesan penting, bahwa nasionalisme sejati tidak bisa dipisahkan dari nilai ilahiyah. Nasionalisme bukan hanya cinta tanah air, tapi juga cinta kepada sesama, sebagai ciptaan Tuhan. Di tengah arus ideologi Barat yang merasuk ke tanah jajahan, Cokro memberi alternatif, Islam sebagai kekuatan pembebas, bukan dogma yang membelenggu. Di rumahnya pula, lahir tiga tokoh besar dengan arah berbeda, Soekarno sang nasionalis, Semaun sang komunis, dan Kartosuwiryo sang Islamis. Tapi semuanya, bertolak dari satu titik, yakni pemikiran Cokroaminoto yang mendalam. Soekarno tak hanya belajar tentang negara, tapi tentang makna hidup. Tentang menjadi manusia yang bebas karena mengenal dirinya, dan Tuhannya. Dari Cokro, ia menyadari, bahwa revolusi yang abadi, adalah revolusi dalam jiwa. Dalam diam dan kerja senyap, Ki Hajar Dewantara membangun kekuatan paling berbahaya bagi penjajah, yakni kesadaran. Ia tahu bahwa bangsa yang bodoh mudah diperintah. Maka ia mendirikan taman siswa, bukan hanya sebagai tempat belajar, tapi sebagai ruang pembentukan jiwa dan karakter. Baginya, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tapi juga sarana pembentukan nilai spiritual. Falsafah, ing ngarsa sungtulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, adalah cerminan kepemimpinan yang bijak, manusiawi, dan penuh kesadaran ruhani. Ia percaya bahwa merdeka itu bukan hanya secara politik, tapi juga secara batin. Di zaman ketika suara perjuangan terdengar dari balik jeruji dan podium perlawanan, Ki Hajar Dewantara memilih jalan yang lebih dalam, jalan mendidik manusia, satu persatu, dari dasar jiwanya. Bagi Ki Hajar, pendidikan bukan alat kekuasaan. Ia adalah ibadah. Sebuah laku spiritual yang menuntun manusia kembali mengenal dirinya, dan Tuhannya. Sebelum menjadi tokoh pendidikan, ia adalah jurnalis dan pejuang pena. Tulisannya yang menggugat kebijakan kolonial, jika aku seorang Belanda, membuatnya dibuang ke Belanda. Tapi di tanah asing itulah ia memikirkan ulang, bahwa bangsa yang ingin merdeka, harus lebih dulu merdeka dalam jiwanya. Dan jalan itu, adalah pendidikan. Sekembalinya dari pengasingan, ia tak mendirikan partai, tapi sebuah taman. Taman siswa, sebuah ruang hidup yang memanusiakan manusia. Di sana, pendidikan bukan untuk menghasilkan buruh kolonial, tapi manusia Indonesia yang utuh,
yang mencintai bangsanya, budayanya, dan mengenal nilai ilahiyah dalam hidupnya. Ki Hajar percaya, tujuan akhir pendidikan adalah menjadikan manusia bertakwa kepada Tuhan, berbudi pekerti, dan berdiri di atas kekuatan sendiri. Konsep Ingarsa Sungtulada bukan sekadar prinsip organisasi. Itu adalah jalan spiritual seorang pemimpin. Pemimpin, bagi Ki Hajar, harus lebih dulu mendidik dirinya, dan menjadi teladan yang jujur. Pendidikan adalah perjuangan yang tak terlihat. Dan Ki Hajar tahu, bahwa revolusi sejati bukan terjadi di medan perang, tapi di dalam hati dan pikiran anak-anak bangsa. Jalan sunyi itu masih harus dilanjutkan. Karena selama masih ada jiwa yang belum merdeka, tugas itu belum selesai. Ketika kita mengenang perjuangan para tokoh bangsa, sudahkah kita menggali kedalaman nilai-nilai yang mereka wariskan? Di tengah dunia yang semakin pragmatis, kita justru diajak kembali menghidupkan semangat perjuangan yang berpijak pada nilai-nilai spiritual. Nasionalisme sejati adalah cinta tanah air yang bersumber dari kesadaran akan tanggung jawab pada Tuhan dan sesama. Tiga tokoh ini telah memberi teladan. Tugas kita hari ini bukan hanya mengenang, tapi melanjutkan, dengan semangat yang tak hanya membara, tapi juga menyala dari dalam.